terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video YouTube channel @rubyherman. Saya Ruby Herman dan hari ini saya ingin mengkampanyekan yaitu hashtagnya yaitu muda keren punya properti. Yes, Anda harus yang masih muda, Anda harus punya properti. Mengapa sih saya mengkampanyekan muda keren punya properti? Oke, saya punya 3 cerita dan ini cerita nyata. Oke, pertama ada orang yang umurnya udah senior nih, ya. Beliau umurnya 50. Oke, nah saat itu nggak punya properti. Nah bayangkan teman-teman, umur udah senior, udah pensiun. Biasanya orang pensiun kan memikirkan masa tuanya yang santai-santai. Tapi saat karena dia nggak punya properti, akhirnya dia harus mutar otak, ya, kerja lebih lagi untuk membiayai gimana untuk menyewa properti. Karena dia nggak punya properti, jadi tiap tahun harus perpanjang. Akhirnya dia nggak bisa menikmati hidup. Yang ada pusing, stres, pikirannya selalu mumet. Oke, cerita kedua yaitu bagaimana umurnya 30-40. Ini usia produktif, tapi dia juga nggak bisa beli properti. Kenapa? Padahal gajinya, income-nya besar, 40-50 juta. Tapi apa yang terjadi? Dia menghabiskan uangnya pertama untuk cicilan mobil mewah. Mobilnya sih keren, ya kan? Mobil keren, mobil mewah. Jadi sepertiga dari income-nya untuk bayar cicilan. Kemudian sisanya untuk lifestyle, untuk gadget yang dipakai, kemudian juga untuk fashion, okay, kemudian juga untuk makan dan juga tempat tinggal karena dia ngekos juga. Jadi income-nya habis, income sebulanan habis. Oke, cerita ketiga ini dari real story juga. Umurnya masih 20 tahun, baru 20 tahunan, masih fresh graduate teman-teman, ya. Tapi alasannya income saya kan masih 3 jutaan, ya, UMR kan 3 juta something, ngapain lah saya kepikiran beli properti. Nah, saya cuma mau bilang bahwa dari 3 cerita ini, ya, semua punya alasan yang sama, ya, males dan nggak mau beli properti, menunda. Saya ambil dari tiga cerita ini, menunda untuk nggak mau beli properti. Saya ingin mengkampanyekan yaitu muda keren punya properti. Miliki properti saat Anda muda, ya. Anda yang gajinya 3 jutaan itu bisa banget untuk memiliki namanya properti. Properti seperti apa? Properti yang mulai dari properti sederhana dulu. Anda punya rumah subsidi, harganya mulai 144 jutaan karena pemerintah mendukung program ini, ya. Dan DP-nya juga hanya 5%. DP-nya berapa? 5%. Nah, jadi Anda bisa memiliki properti dengan yang harga 144 jutaan, ya, bisa memiliki properti, punya rumah, punya tempat tinggal, ya. Nah, kenapa sih properti itu penting? Oke, saya akan kembali lagi untuk menjelaskan mengapa properti itu penting. Saya mau sharing mengapa kita harus membeli properti sedini mungkin. Oke, siap semuanya ya, sambil mencatat. Kita mau belajar sama-sama dan saya akan mengkampanyekan mudah keren punya properti. Oke, pertama, harga properti selalu naik di atas angka inflasi. Nah, teman-teman, bayangkan saat teman-teman punya tabungan, oke, itu bagus, ya, tapi harga properti akan mengalahkan inflasi yang ada. Kita tahu kan, harga properti ini tiap tahun mengalami kenaikan antara 15-30%. Nah, tentunya juga teman-teman harus memilih lokasi-lokasi di mana properti itu yang bagus. Oke, menurut saya lokasi properti yang bagus ini di mana di daerah tersebut mengalami pengembangan. Ada beberapa developer yang masuk di daerah tersebut dan juga ada pengembangan. Ada biasanya akan membuat sebuah kota. Nah, itu akan membuat harga propertinya akan naik. Nah, kita juga tahu bahwa angka inflasi itu di Indonesia berkisar antara 8%, ya, sampai kurang dari 10%. Jadi kalau teman-teman cuma nabung di tabungan biasa, itu akan kalah sekali. Jadi nilai investasi teman-teman akan kalah. Nah, that's why dengan membeli properti itu bisa mengalahkan nilai inflasi. Ya. Kedua, tadi tabungan Anda nggak bisa mengejar dari kenaikan harga properti. Misalnya Anda mau beli rumah yang mungkin tahun ini harganya 144 juta. Nah, Anda nabung nih, kumpulin sampai dengan 144 juta. Mungkin begitu Anda terkumpul dalam 4 tahun, harga rumah tersebut udah meningkat. Mungkin menjadi 200 juta atau 300 juta, ya. Jadi kenaikan properti itu lebih cepat daripada jumlah uang yang Anda kumpulkan. Oke, ketiga, keterbatasan lahan.
kita tahu saat ini keterbatasan lahan ini menjadi pusat perhatian. Kalau begitu ada lahan yang bagus, banyak orang yang membeli, dan lahan ini nggak bisa tergantikan teman-teman. Jadi tanah ini nggak pernah diciptakan lagi. Maka seiringnya pertumbuhan angka penduduk akan banyak lahan yang digunakan. Nah, pastikan jika teman-teman ada lokasi lahan yang bagus, ya lihat teman-teman bagus lahannya, nah pastikan Anda beli. Oke, 4. Properti merupakan kebutuhan primer. Ya, kita tahu bahwa siapapun orangnya itu membutuhkan tempat tinggal, tempat untuk menaung, tempat untuk istirahat, tempat untuk memikirkan step masa depan ke depan. Ya itulah, jadi wajar properti ini banyak diminati oleh orang banyak, termasuk saudara dan saya. Oke. Kemudian juga 5, kontrol saat Anda memiliki properti. Kontrol ada di tangan Anda. Ya, kita percaya dengan punya properti kita memiliki kontrol penuh ya di tangan kita sendiri, dan Anda bisa sewain properti itu. Anda bisa sewain, ya mungkin kalau naik harganya juga Anda bisa jual. Jadi properti ini sangat penting dan nilainya akan bertambah terus. Ya, kita tahu setiap tahun nilai properti ini akan meningkat terus. Ya. Keenam, properti merupakan salah satu investasi yang terbaik. Anda mungkin bisa berinvestasi di saham, berinvestasi di emas, berinvestasi dimanapun ya, tapi properti ini adalah salah satu investasi yang terbaik. Kenapa? Karena properti ini kita bisa jaminkan ya saat kita beli ya. Mungkin atau juga kita beli KPR, terus kemudian KPR kita sudah lunas, properti ini kita bisa jaminkan lagi ke bank untuk mendapatkan dana tunai. Jadi properti ini salah satu investasi yang terbaik pastinya. Oke, kemudian 7, Anda bisa mendapatkan financial freedom dari properti. Ya, saya ingat beberapa mentor saya yang memiliki banyak sekali properti, di mana dia memiliki ruko, dia memiliki rumah kos, dan juga memiliki rumah lainnya yang disewakan. Ada juga apartemen yang disewakan. Jadi tiap bulan dia mendapatkan income yang pasif dari hasil dari sewa properti tersebut. Jadi properti ini Anda bisa financial freedom, dan ini banyak diminati oleh para konglomerat dan juga para investor yang memiliki banyak properti, sehingga Anda memiliki cash flow yang positif. Nah teman-teman ya, banyak motivator yang mengajarkan oke, punya cash flow. Nah, dengan memiliki properti, Anda seperti menduplikasi diri, di mana setiap bulan, mungkin setiap tahun juga dia akan menghasilkan income bagi Anda. Oke, nah mungkin dari situ itulah beberapa hal yang saya mau sampaikan mengapa Anda harus memiliki properti. Nah, kemudian saya juga harus sampaikan apa yang terjadi jika Anda tidak memiliki properti. Oke. Ini seru banget ya. Apa yang terjadi jika Anda tidak memiliki properti? Mungkin saat umur Anda 20-30 tahun, fine aja. Anda bisa tinggal bersama orang tua, atau Anda bisa ngekos ya. Oke, 23 tahun santai aja. Mungkin Anda lebih mementingkan mobil, gadget, dan juga lain-lain. Tapi saat Anda mulai bertambah umurnya, mungkin Anda mulai berkeluarga di umur 30-40 ya, Anda mulai butuh namanya properti. Apa yang terjadi kalau Anda nggak punya properti? Ya Anda hanya harus sewa. Anda harus sewa atau mungkin menumpang ya. Sedangkan harga properti itu setiap tahun akan selalu naik ya. Anda tidur pun properti naik. Jadi penting sekali memiliki properti. Nah, yang sangat disayangkan saat Anda berusia umur 50-60 tahun, dimana harusnya Anda bisa menikmati masa tua Anda pensiun, tapi saat Anda nggak punya properti, Anda harus memikirkan gimana putar otak untuk mendapatkan uang untuk membayar sewa properti. Nah, itu nggak enak ya teman-teman. Nah, ini saya menyadarkan teman-teman, mengkampanyekan dari muda. Jadi Anda masih muda, miliki mindset punya properti. Mari belajar untuk mengontrol ya. Bagaimana caranya saya akan share juga gimana caranya untuk bisa beli properti. Teman-teman, saya akan sharing bagaimana cara memiliki properti atau cara bagaimana Anda bisa membeli properti. Oke, bagi yang umur 20-30 tahunan, 20-30 tahun mungkin baru fresh graduate ya. Mungkin gajinya baru ya 3 jutaan ya, 3 juta sampai 5 juta. Oke, saya pastikan bahwa Anda bisa beli properti. Yes, Anda bisa beli properti. Oke, gimana caranya? Baik teman-teman, cara pertama yaitu Anda harus nabung. Nabung dulu, kumpulin yang namanya down payment atau DP. Ya, nabung dulu, kumpulin down payment. Kita anggap aja kita mau beli rumah yang harganya 140
sampai 150 juta lah ya. Artinya Anda harus mengumpulkan DP itu sekitar 5%, karena saya mengencourage teman-teman untuk beli rumah subsidi dulu. Untuk beli rumah subsidi ini hanya DP-nya 5%. Taruh deh, Anda harus kumpulin uang sekitar 10 juta. Oke teman-teman, siap ya untuk kumpulin uang 10 juta. Caranya gimana? Pelan-pelan nabung ya. Mungkin Anda mulai menyisihkan dari gaji Anda ya, atau Anda bisa juga kerja sampingan. Ya, saat Anda kerja dari 9 to 5 ya, Anda bisa kerja sampingan lagi sebagai mungkin marketing properti atau marketing produk online ataupun marketing asuransi. Dan juga Anda bisa belajar sebagai MC atau bekerja sebagai IO ya. Intinya Anda punya target dalam waktu 6 bulan untuk mengumpulkan uang 10 juta ya. 10 juta saya anggap itu sebagai untuk uang DP untuk membeli properti. Oke teman-teman, pastikan Anda menyisihkan ya sebulannya antara 1,5 sampai 2 juta. Anda harus tabung ya. Mungkin Anda buka deposito yang bisa di top up. Nah, karena deposito itu bunganya tinggi. Jadi pastikan Anda dalam waktu 6 bulan mengumpulkan 10 juta. Oke teman-teman. Oke, setelah teman-teman udah penabung nih ya, nabung kumpulin 10 juta ya dalam waktu 6 bulan. Oke, teman-teman mulai cari di mana lokasi yang tersedia rumah subsidi itu. Oke teman-teman, saya mau menyarankan di daerah Cikarang, Cibitung juga ada rumah subsidi, di daerah Cisoka, Balaraja juga ada ya, dan juga masih banyak daerah-daerah lainnya yang ada menawarkan rumah subsidi itu. Oke, why? Kenapa sih harus rumah subsidi? Oke teman-teman, saat teman-teman beli rumah subsidi itu mungkin dalam waktu tahun pertama ini ya, tahun pertama beli ya, teman-teman kan nyicil tuh, karena uang cicilan KPR-nya hanya di bawah 1 juta ya. Teman-teman jadi booking fee, kemudian DP itu kurang lebih 5%, terus teman-teman cicil antara 15 sampai 20 tahun tergantung kemampuan teman-teman ya. Oke, kalau saran saya gaji yang di bawah 5 juta itu masih sanggup sih. Di bawah harga 1 juta masih sanggup. Oke teman-teman, di tahun ke-5 ya, properti itu akan meningkat dan teman-teman tanpa terasa udah punya properti kan. Oke, di tahun ke-5 itu harganya bisa 2 sampai 3 kali lipat. Anggapnya 2 kali lipat, itu harganya bisa sampai kurang lebih hampir 300 jutaan. Nah, 300 jutaan teman-teman bisa jual itu rumah ya, teman-teman bisa jual dan teman-teman bisa memiliki rumah yang 1M. Jadi dengan DP, kalau rumah 1M itu DP-nya kurang lebih 20-30%. Dan jadikan yang uang yang dijual ini, dari rumah yang dijual ini menjadi DP untuk rumah berikutnya. Nah, disitulah teman-teman dari rumah sederhana, teman-teman punya rumah yang senilai 1M. So teman-teman, pastikan teman-teman punya planning, take action right now. Saya terus mengkampanyekan bahwa mudah, keren, punya properti. Oke teman-teman, thank you so much for watching. Jika teman-teman ada pertanyaan, semoga saya bisa menjawab. Silakan bisa WhatsApp saya, bisa di 0816 483 4622. Jika teman-teman ingin mengundang saya untuk berbicara tentang mudah, keren, punya properti, silakan bisa WhatsApp situ juga atau bisa komen di link bawah ini. Saya welcome banget untuk berbicara, untuk menyadarkan, untuk mengkampanyekan mudah, keren, punya properti. Pastikan teman-teman untuk punya properti sehingga masa depan teman-teman lebih baik, teman-teman punya kehidupan yang lebih baik, dan juga teman-teman nggak merepotkan orang lain. Malah teman-teman bisa berdiri dan kaki sendiri untuk punya properti. Oke teman-teman, jangan lupa untuk berkarya, kreatif, rise and shine. Saya Ruby Herman, dan jangan lupa untuk nonton video-video saya. Saya akan berkolaborasi dengan banyak teman-teman untuk mengkampanyekan, untuk memberitakan berita-berita positif, sehingga kita bisa bangkit, kita bisa sama-sama berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Salam rise and shine bersama saya, Ruby Herman. Bye.